Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Ilmanda Hakim, anggota KKNDR 174 dari Program Studi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara mengatur keuangan di masa pandemi. Sebelum masuk ke video, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan tips dan trik ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tonton videonya. Pandemi berlangsung sudah lebih dari setahun lamanya. Tidak ada yang dapat memprediksi masih berapa lama lagi pandemi ini berlangsung. Salah satu dampak dari pandemi ini adalah keuangan yang berpotensi menjadi tidak sehat dan perencanaan keuangan yang sudah dibuat bisa berantakan. Dengan segala ketidakpastian dan berbagai risiko yang dapat terjadi di masa pandemi, kita perlu lebih cermat dalam mengelola keuangan. Apa saja yang sebaiknya dilakukan untuk menyiasati hal ini? Saya telah menyiapkan 6 tips mengelola keuangan di masa pandemi. Di antaranya, tips yang pertama, yaitu catat pengeluaran dan buat prioritas. Mulai perencanaan dengan menyusun anggaran keuangan. Hal ini penting agar Anda dapat memprediksi besar pengeluaran yang dibutuhkan setiap bulan, minggu, bahkan per harinya. Dalam menyusun anggaran keuangan, prioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan pokok, membayar pajak, cicilan, tabungan, dan asuransi. Selanjutnya, catat setiap pengeluaran agar Anda dapat mengevaluasi apakah pengeluaran tersebut sesuai dengan perencanaan keuangan yang Anda buat sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi tersebut dapat Anda pergunakan dalam menyusun anggaran di bulan berikutnya. Tips yang kedua yaitu lunasi hutang konsumtif. Jika Anda memiliki cadangan kas yang cukup besar, lunasi terlebih dahulu hutang konsumtif yang biasanya berjangka pendek namun berbunga cukup besar. Misalnya, hutang cicilan yang terdapat di kartu kredit atau cicilan tanpa kartu kredit. Membiarkan hutang konsumtif dapat mengganggu pola keuangan Anda di bulan berikutnya. Jika harus berhutang, pastikan hutang yang diajukan adalah hutang yang produktif, misalnya membeli properti dengan pinjaman KPR. Tips yang ketiga adalah simpan dana darurat. Jika masih memiliki pendapatan tetap, sebaiknya Anda menyisihkan dana di luar tabungan sebagai dana darurat. Anda dapat menyisihkan 10% dari pendapatan Anda untuk disimpan sebagai dana darurat. Jumlah dana darurat yang dipersiapkan tergantung pada jumlah pengeluaran rutin bulanan Anda. Bagi Anda yang sudah berkeluarga, Anda membutuhkan dana darurat setidaknya lebih dari 6 kali pengeluaran per bulan. Perlu diketahui bahwa dana darurat berbeda dengan tabungan, investasi, atau asuransi. Dana darurat harus disimpan dengan aman, mudah diakses, dan mudah dicairkan kapanpun Anda membutuhkannya. Tips keempat yaitu memanfaatkan diskon dan promo. Untuk menghemat pengeluaran, Anda dapat memanfaatkan diskon dan promo yang ditawarkan. Misalnya, Anda dapat memanfaatkan diskon ataupun cashback yang ditawarkan selama promo Ramadan. Akan tetapi, pastikan Anda tetap bijak dalam memanfaatkan diskon dan tidak menjadi impulsif dalam berbelanja. Meskipun lebih murah, Anda tentu harus tetap menyesuaikan dengan anggaran keuangan yang sudah Anda buat sebelumnya. Selain itu, Anda juga dapat memanfaatkan aktivitas seperti webinar atau workshop gratis untuk dapat meningkatkan skill Anda. Tips yang kelima yaitu dapatkan penghasilan tambahan. Untuk menambah uang kas dan tabungan, Anda dapat mengupayakan beberapa cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Misalnya, Anda dapat menjual barang-barang pribadi yang tidak terpakai melalui garage sale atau memasarkannya di media sosial maupun online marketplace. Jika tidak memiliki modal, Anda juga dapat menjadi dropshipper secara online. Anda juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan pekerjaan tambahan di samping pekerjaan tetap, misalnya menjadi freelancer. Tips yang terakhir yaitu miliki asuransi. Pandemi yang terjadi sejak awal tahun lalu menyadarkan banyak orang bahwa persiapan finansial dan manajemen risiko sangatlah penting.
Oleh sebab itu, Anda perlu memiliki asuransi sebagai bagian dari pengelolaan keuangan dan manajemen risiko. Perlu diingat bahwa risiko dapat terjadi tidak hanya pada kesehatan saja, tapi juga pada kendaraan atau aset properti yang Anda miliki. Pilihlah asuransi yang tidak membebani kondisi finansial dan memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan yang terpenting lagi, pilihlah asuransi syariah. Nah, itu tadi tips dan trik dari saya mengenai bagaimana mengatur keuangan di masa pandemi. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa keluar dari permasalahan keuangan di masa pandemi yang seperti ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.